Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Dr. Monica dan juga masih bersama dengan Pak Arief Nasruddin, Direktur Utama PD Pasar Jaya. Ini sebetulnya menarik, Bu Dokter dan juga Pak Arief. Kalau tadi dikatakan bahwa jam operasional pasar itu diperpendek dari jam 6 sampai jam 2, ini bukannya kepadatan pengunjung itu akan jadi semakin padat, Pak Arief? Gini Mas, jadi ini memang di awalnya mungkin sosialisasinya memang belum terlalu masif bagus, ya? karena memang yang non pangan ini kan kita baru buka pertama kali hari ini gitu. Jadi kita komunikasi dengan pedagang biasanya cuma melalui WA group atau grup-grup pedagang dan toko. Ya. Tapi ketika tadi pagi saya melihat sebenarnya tidak ada proses lonjakan-lonjakan yang barusan digambarkan Mas Rudi sebenarnya. Karena juga sebenarnya sekali lagi ekonomi kita lagi seperti ini Mas. Jadi memang mungkin belanjanya saat ini dari pelanggan kita pun juga bukan belanja yang dalam volume yang mereka seperti biasanya. Jadi ketika kemudian jamnya kita perpendek sebenarnya pedagang pun sebenarnya keberatan. Tapi sekali lagi kami juga menyampaikan sama pedagang juga inilah cara-caranya yang kita pakai saat ini untuk memastikan agar pasar itu tidak kemudian kita tutup. Karena kalau kemudian sudah terindikasi COVID, mau nggak mau kan ini jadi tempat penyebaran. Nah ini kan yang juga kita nggak mau. Jadi memang berat buat saat ini apapun kebijakan yang dikeluarkan pastinya akan membuat mereka menjadi seperti tidak biasa. Tetapi saya meminta kepada tokoh semuanya untuk meyakinkan juga dan kita turun di lapangan. Kita lihat, kita review. Jadi ketika kemudian nanti ini ada solusi lain yang lebih baik, yang membuat kemudian ekonomi tetap menggeliat tetapi kita aman dari COVID, itu yang nantinya juga kita akan terobos. Demikian. Pak Arief, ini menarik tadi soal face shield misalkan, yang tadi Pak Arief katakan itu menjadi sebuah keharusan, terus soal jam operasional yang diperpendek dan banyak pedagang yang keberatan, dan mungkin hal-hal lain soal protokol kesehatan yang sudah menjadi keharusan. Ini artinya adakah satu sanksi yang akan diterapkan bagi mereka yang tidak menerapkan itu? Jadi sanksi sebenarnya memang kita highlight terus, tetapi yang kita mau sosialisasikan dan kampanyekan itu sebenarnya nggak disanksi. Jadi kalau memang benar-benar mereka nggak menggunakan, dikasih tahu, kita kan pakai paging. Jadi kalau di pasar tradisionalnya agak norak, Mas Rudi. Ketika mau memberitahukan kepada para pedagang tuh takutnya mikrofon kita, paging kita nggak berfungsi, kita juga sambil keliling bawa pager. Jadi kita sampaikan di situ. Jadi ada petugas COVID kita yang selalu keliling. Mengenai sanksi sebenarnya baik dari kami atau Pemprov sendiri, itu dari Satpol PP juga masuk pasar. Kami minta tolong sama Satpol PP agar mereka yang berkunjung ke pasar memang dipastikan pakai masker. Kalau enggak kena sanksi juga. Sanksi sosialnya kan suruh melakukan pembersihan gitu ya, melakukan kebersihan fasilitas umum. Ada juga sanksi rupiah juga. Di kami sebenarnya juga sama, ada sanksinya sampai kemudian itu bandel ya kiosnya kita tutup. Tapi kami sampaikan juga sama pedagang. Kami juga kemarin ngomong bicara dari hati ke hati, approach gitu ya, pendekatan budaya dan sosialnya. Dan mereka setuju, udah kita jalani dulu apa yang saat ini menjadi yang terbaik untuk kita semuanya. Baik. Ibu Dokter, tanggapannya? Ya, saya pikir dalam memasuki new normal ya, baik di pasar maupun konteks-konteks lainnya, ada prinsip-prinsip yang harus kita ikuti dan sesuaikan dengan konteks masing-masing. Jadi saya menyebutnya ini sebenarnya 5 prinsip lebih sebetulnya. 5 prinsip? Lebih. Lebih berjarak, lebih bersih, lebih singkat, lebih sedikit, dan lebih terbuka. Lebih berjarak itu maksudnya adalah kalau bisa berbelanja, misalnya konteksnya pasar ya, kalau bisa berbelanja jarak jauh, utamakan belanja jarak jauh. Atau kalaupun harus bertemu, upayakan jaga jarak itu bisa setidaknya 2 meter. Ini kampanyenya physical distancing kan? Ya, berarti kan? jaga jarak fisik begitu. Lalu kelompok rentan dan lansia kalau bisa di rumah dulu begitu. Itu tadi lebih berjarak, lebih bersih misalnya cuci tangan. Itu tempat cuci tangan harus disediakan. Kalau konteks pasar mungkin ada hand sanitizer dengan alkohol minimal 60% harus disediakan. Lalu masker itu wajib digunakan. Lalu desinfeksi, jadi pembersihan lokasi-lokasi yang disentuh oleh publik, gitu itu harus secara rutin. Itu tadi lebih bersih. Lalu lebih sedikit. Tadi kita sempat diskusi ya, bagaimana kalaupun harus ada pertemuan fisik, dikondisikan bagaimana pertemuan itu kalau bisa
kalau Jakarta ya standarnya kurang dari 50% kapasitas gitu misalnya. Yang keempat adalah lebih singkat tadi ya. Oke, kunjungannya jadi jangan lama-lama. Kunjungannya jadi jangan lama-lama. Misalnya kayak tadi usul saya bahwa sebelum belanja udah pesen dulu, jadi tinggal ambil misalnya begitu. Atau sorry ya tadi saya lupa soal lebih berjarak juga kalau bisa cashless ya. Jadi mungkin bayarnya dengan online misalnya seperti itu. Jadi tidak ada persentuhan fisik gitu antara pembeli dan penjual. Lalu itu nggak bisa segera dilaksanakan kalau di harus dilakukan penyesuaian. Pasar-pasar tradisional saat ini ya. Betul, tapi saya pikir cukup banyak kok gitu pedagang pasar yang udah punya rekening misalnya seperti itu. Lalu yang kelima lebih terbuka, itu maksudnya adalah upayakan sebenarnya di luar ruangan itu lebih baik daripada di dalam ruangan ber-AC gitu. Kalaupun itu harus di dalam ruangan, upayakan ada ventilasi yang baik, misalnya pertukaran udara yang baik, lalu cahaya matahari bisa masuk, dan kalau bisa hindari AC seperti itu. Jadi sebenarnya 5 prinsip ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana setiap konteks baik itu pasar atau mall atau sekolah atau segala macamnya bisa menyesuaikan dengan 5 prinsip tadi. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi efektif ya. Pak Arief, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan pasar itu memang menjadi tempat yang betul-betul aman ya bagi semua orang dan tidak ada klaster-klaster baru yang muncul dari pasar-pasar terutama yang dibahas kita sekarang ini di Jakarta. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda sesaat lagi.